Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Effendi. Saya dosen program studi pendidikan informatika Fakultas Keguruan Universitas Teknologi Madura. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah pemrograman konten manajemen sistem yang menjadi salah satu mata kuliah di kurikulum prodi pendidikan informatika. Adapun rancangan program besar untuk perkuliahan program konten manajemen sistem ini sudah dirampung dan sudah bisa teman-teman akses di Google Sites perkuliahan ini. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dibebankan dari kurikulum ini ada 7 capaian pembelajaran lulusan, di mana untuk dapat lulus dari mata kuliah ini maka teman-teman harus menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran lulusan di mata kuliah ini. Dari capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, di mana ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang diambil dari peta okupasi nasional bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peta okupasi ini diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang diambil adalah area web developer atau pengembang web. Nah, untuk belajar atau menjadi seorang web developer, kemampuan yang harus dikuasai adalah sebagaimana tertulis dalam unit kompetensi ini ada 17, mulai dari menganalisis tools, kemudian menganalisis skalabilitas perangkat lunak, yang ketiga melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan. Kemudian yang keempat yakni merancang user experience. Kemudian yang kelima mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Kemudian yang nomor 7 mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek. Kemudian menggunakan SQL. Kemudian menerapkan akses basis data. Kemudian melakukan debugging, menerapkan code review, dan yang terakhir adalah melakukan pembaruan perangkat lunak. Dari unit kompetensi ini diturunkan menjadi runusan sub capaian mata kuliah. Di sub capaian mata kuliah ada 6 sub capaian mata kuliah yang harus dikuasai oleh teman-teman. Jadi pertama, mampu menganalisis tools secara mandiri. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis serta mampu membuat rancangan ciptaan dalam pembelajaran untuk mengimplementasikan algoritma pemrograman terstruktur melalui penggunaan library, komponen atau framework. Kemudian yang ketiga, menguasai konsep teoritis serta mampu membuat rancangan ciptaan dalam pembelajaran untuk merancang user experience serta menggunakan SQL untuk menerapkan akses basis data. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam melakukan debugging, code review dalam kelompok kerja maupun mandiri. Jadi Anda dituntut untuk bisa melakukan code review baik secara personal individu atau berkelompok. Kemudian yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis dalam melakukan pengujian kode program secara statis dalam kelompok kerja maupun kelompok. Kemudian di subjek PK yang ke-6, mampu mengaplikasikan konsep teoritis dalam melakukan rancangan ciptaan dalam pembaruan perangkat lunak. Subjek PK ini yang menjadi target pembelajaran untuk bisa lulus di mata kuliah pemrograman CMS. Dari subjek PK, kemudian kita lanjut ke materi apa saja. Subjek PK dan pemetaannya. Ini adalah analisis kompetensi mata kuliah yang digunakan untuk mata kuliah pemrograman CMS. Dimulai cara membacanya dari yang bawah, mulai dari entry behavior, bahwa mahasiswa telah lulus mata kuliah pemrograman, sehingga Anda yang hadir di kelas hari ini harus pastikan telah lulus mata kuliah pemrograman web. Kemudian di subjek PMK 1 dilakukan pertemuan yang pertama. Hari ini kita melakukan subjek PMK yang pertama, mampu menganalisis tool secara mandiri. Kemudian subjek PMK 2, subjek PMK 3. 3 subjek PMK ini bisa dilakukan sebelum ujian dengan semester berlangsung. Kemudian setelah UTS kita akan masuk ke subjek PMK 4 sampai subjek PMK 7. Nanti pertemuan di subjek PMK 4 sampai dengan 7 adalah kisi-kisi untuk ujian akhir semester. Saya lanjut pada materi yang akan
dibahas di mata kuliah ini selama 16 pekan. Di dalam TTS yang sudah saya bagikan, di situ tampil ada 6 materi. Yang pertama pengantar pemrograman konten manajemen sistem, yang kedua pemrograman web berbasis CMS. Karena secara mendasar mata kuliah pemrograman CMS ini adalah kelanjutan dari mata kuliah pemrograman web. Ini aplikasinya ada di sini. Yang ketiga adalah pembuatan tim CMS atau tema atau desain dari sebuah CMS. Kemudian yang keempat adalah framework berbasis CMS, framework berbasis web, kemudian model view control pada code igniter. Yang terakhir adalah project framework web. Jadi Anda diminta untuk membuat project berbasis framework berbasis web. Baik, kemudian ini adalah urutan materi yang akan kita lampaui selama mata kuliah di semester ini. Yang pertama, pada pekan pertama kita akan membahas mengenai pengantar pemrograman konten manajemen sistem. Kemudian yang kedua, materi mengenai pemrograman web berbasis CMS. Itu di pekan kedua, pekan ketiga, hingga pekan kelima kita bahas itu lebih mendalam. Jadi kita tahu pemrograman web di CMS seperti apa. Kemudian di pekan ke-6 dan ke-7 kita akan membahas mengenai pembuatan tim CMS atau tema atau tampilan atau desain. Itu nama lain dari itu. Di pekan 6 dan pekan 7. Di pekan 8 Anda akan menempuh asesmen atau penilaian evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester. Kemudian di pekan 9 dan pekan 10 kita akan membahas materi mengenai framework web dan juga model view control pada framework code kita. Kemudian pada pekan ke-11 kita akan membahas mengenai framework code kita lebih jauh. Kemudian di pekan 12 dan pekan 13 kita akan membahas bersama-sama mengenai pemrograman revisi dengan code kita. Kemudian di pekan 14 dan 15 ada proyek mata kuliah. Nah, di sini juga terletak asesmen penilaian dari mata kuliah ini melalui mata kuliah materi project framework. Di pekan 16 Anda akan kembali melakukan asesmen atau penilaian mata kuliah ini melalui kegiatan evaluasi akhir semester atau ujian akhir semester. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, penugasan di mata kuliah ini. Saya butuh menyampaikan rencana tugas proyek pemrograman CMS untuk dibahas di pekan 15 dan 16 tadi dengan detail penilaian seperti ini, teman-teman. Yang pertama, proyek Anda akan dinilai di sisi struktur dan fungsionalitas tim CMS itu dari 30%, kemudian kualitas kode program 25%, dan juga penggunaan atau pemanfaatan GitHub 25%. Kemudian itu rubrik penilaian asesmen dari proyek seperti ini. Yang pertama dari struktur dan fungsionalitas tim CMS, kemudian kualitas kode program, penggunaan dan pemanfaatan GitHub, dan juga ada presentasi dan penjelasan proyek. Jadi Anda tetap akan di asesmen atau dinilai dari sisi presentasi dan penjelasan proyek. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sub CPK 1 mampu mengayomi 10 secara mandiri dengan materi pokok pengantar pemrograman konten manajemen sistem. Ini adalah materi pengantar pemrograman konten manajemen sistem. Namun sebelum ini saya sampaikan lebih jauh, kita akan belajar menggunakan model pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran jigsaw. Sudah di sini saya akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan saya berikan materi sebagai bahan diskusi. Kemudian nanti akan kita lanjut ke tahap. Gitu ya? Iya, Pak. Kita bagi kelompok 1 ada di sebelah kanan saya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, kemudian sebelah sini kelompok 3. Jadi saya bagi materinya. Silakan berkomunikasi masing-masing. Bisa digeser di sini. Digeser kemudian
Supaya komunikasi itu kan ada bahasa yang sama di jaringan namanya ini kalau itu kan biasanya bisa dipamerkan nanti kalau ini seperti kan tempat di mana menyimpan dokumen paling isinya baik, berikutnya mohon semuanya berdiri. Jadi ya, siapa yang untuk berbicara? Satu, dua, baik. Yang berbicara, yang angkat tangan tetap stay di tempatnya. Kelompok anggota yang lain silakan bertukar. Kelompok satu bertukar ke kelompok dua, kemudian kelompok tiga bertukar ke kelompok empat. Silakan bertukar. Jika menghadapi teman yang berdiri ya kita bertukar. Kita berdiri, kita mengikat menghadapi yang berbicara. Kemudian diberikan
Cek orang baru di sini setelah dari pelayanan dan mendapat akses. Untuk semua akses kita menggunakan protokol. Kalau biasanya menggunakan ID sekarang juga dengan silakan kembali ke topik masing-masing. Ya, selesai diskusi di topik masing-masing tadi ya. Kita bersama-sama kira-kira apa sih atau pemahaman dari pemrograman konten yang sistem. Di materi tadi sebenarnya di masing-masing kelompok ada dua materi yang berbeda, sehingga tadi teman-teman saya minta untuk terbuka. Materi yang pertama adalah konsep pemrograman baru. Ini untuk mereview kembali materi yang sudah kita bahas di semester sebelumnya. Kemudian konsep content management system mengenai apa itu CMS dan bagaimana pemakaiannya. Yang ketiga mengenai analisis tools pemrograman. Jadi untuk membuat aplikasi CMS, tools apa saja yang dibutuhkan? Nah, sehingga dibahas. Kemudian pada konsep pemrograman web, kita sedikit mengulas dari apa yang kita sudah bahas di semester sebelumnya, bahwa pemrograman web itu tidak terlepas dari salah satu teknologi yang namanya internet atau interconnected networking. Teknologi ini memungkinkan sekumpulan komputer untuk saling berkomunikasi secara global. Jadi komputer kita yang berada di Indonesia bisa berkomunikasi dengan komputer yang berada di Australia. Itu yang memungkinkan komputer kita berkomunikasi. Kemudian ada satu istilah lagi dalam bentuk layanan di internet, WWW atau World Wide Web, yang disebut sebagai layanan yang diakses melalui internet. Kemudian salah satu keunggulannya dia adalah WWW ini adalah sekumpulan dari dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resources yang dihubungkan melalui hyperlink atau URL. Untuk bisa berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain, seperti halnya kita ketika berkomunikasi ada bahasa, maka di komputer juga ada satu standar namanya protokol. Protokol adalah bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Kemudian dibutuhkan adanya namanya TCP/IP atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Merupakan cara standar untuk memaketkan dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Ini adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Bisa dibacakan kelompok 1, apa itu HTTP? HTTP adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh pelaku pasar dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh browser. Oke, terima kasih. Di dalam gambar menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan itu. Di sisi kiri Anda, di sisi sebelah kiri Anda itu adalah client atau browser dalam hal ini. Kemudian di sisi kanan adalah server. Di bagian tengah menunjukkan ilustrasi bagaimana browser meminta atau request dokumen ke server. Kemudian dari server dia memberikan respon kepada file berupa dokumen website yang diminta. Kemudian ada URL atau Uniform Resource Locator.
URL atau Uniform Resource Locator merupakan informasi yang digunakan untuk menentukan di mana lokasi sebuah server berada. Dapat diibaratkan sebagai sebuah alamat. Jadi kalau kita punya identitas nama, komputer juga diberikan identitas untuk mengetahui di mana alamat dari browser atau komputer itu berada. Kemudian ada DNS atau Domain Name System, adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer di internet. Ini ada server dan client. Server adalah penyedia berbagai layanan termasuk web. Kemudian client adalah dia yang mengakses informasi yang disediakan oleh server. Server, kemudian ini client, dia terhubungan oleh internet. Kemudian bentuk dari klien itu adalah browser. Di laptop Anda masing-masing ada browser? Ada. Itulah kenapa kita bisa akses dokumen web yang ada di internet. Ini contoh-contoh browser yang dipakai secara umum di dunia. Ada Internet Explorer, ada Netscape, ada Opera, dan ada Linux, Unix. Teman-teman sekalian, di server di dalam pemrograman berbasis web ada yang namanya server-side programming, di mana bahasanya dituliskan untuk bisa ditaruh di server dan eksekusinya langsung dari server. Contoh bahasanya adalah CGI, Perl, ASP, JSP, dan PHP. Nanti kita akan belajar lanjut mengenai bahasa pemrograman PHP. Kemudian client-side programming adalah bahasa yang dieksekusi di sisi client atau di sisi web browser. Contoh bahasanya adalah JavaScript, HTML, VBScript, CSS, dan lain-lain. Kemudian kita sampai pada konsep content management system. Sebenarnya bagaimana Pak konsep content management system? Ada beberapa hal mengenai kenapa CMS itu harus ada. Jadi website pada umumnya sebelum CMS itu dikembangkan secara manual atau secara natif dari nol. Tapi dengan menggunakan CMS ada beberapa yang bisa ditangani. Yang pertama, adanya kebutuhan pembuatan website yang cepat dan mudah. Ini diakui di era informasi sekarang, informasi harus disajikan dengan cepat dan mudah. Kemudian tidak semua konten kreator memiliki kemampuan programming web yang baik. Ini juga harus disadari, tidak semua perusahaan punya resource atau sumber daya yang mumpuni untuk mengembangkan web dari nol. Sehingga adanya CMS ini bisa membantu. Kemudian ada berbagai jenis web yang berbeda-beda, mulai dari personal web, kemudian blog, kemudian pendidikan hingga e-commerce. Latar belakang inilah yang menyebabkan CMS itu butuh ada dan berkembang sampai hari ini. Kemudian ini ada beberapa masalah yang lain terkait dengan web. Yang pertama, kebutuhan untuk memaintain website. Kemudian ada beberapa kondisi yang ketika web itu tidak digunakan menggunakan CMS. Yang pertama, pekerjaan dipecah menjadi publisher information, designer, grafik, dan seterusnya. Kemudian ini ilustrasi tadi bahwa ketika belum ada CMS masih ada begitu banyak jenis pekerjaan yang bisa dirangkum oleh CMS. Kemudian di sisi berikutnya ini adalah konten-konten digital yang harus ada di sisi website dan itu butuh dipelihara. Ada satu kondisi misal ada perusahaan yang ingin berganti desain webnya. Maka yang harus diselamatkan pertama kali adalah kontennya. Entah itu berupa PDF, teks, berupa Word, kemudian foto atau gambar, kemudian audio, bahkan video. Jadi ini aset digital ini yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Tidak mungkin sebuah perusahaan ingin mengganti tampilan, mengganti desain yang baru, tapi konten ini dihapus. Tidak mungkin. Ini adalah aset. Ada riwayat digital di sini. Kemudian ada komponen dari CMS, mulai dari publishing user interface, kemudian application server, database, template, dan halaman HTML. Kemudian ini tadi sama seperti yang di atas bahwa CMS itu mengurangi maintenance sebuah web menjadi hanya butuh CMS admin. Kemudian saya lanjutkan langsung ke bagian contoh bagaimana CMS itu dilakukan. Ini adalah salah satu menu dari keunggulan dari CMS. Yang pertama
easy content editing atau mengedit file dengan mudah, mengedit konten dengan mudah. Kemudian ketika sebelum kita menerbitkan sebuah halaman web ada previewnya terlebih dahulu, ada tampilan contohnya, hasilnya begitu. Kemudian ini template yang bisa dipakai. Jadi ini berganti tema apa, ini berganti desain apa, tinggal memilih template yang ada. Kemudian versi manajemen, ada manajemen versi. Jadi oh ini disimpan dipakai versi keberapa, yang akan diaktifkan di tanggal kita versi berapa. Itu ada di CMS. Ada user level, jadi ada manager, ada pengguna, ada admin diatur di CMS. Kemudian ada update-nya dalam ini adalah WordPress. Kemudian jenis CMS. Siapa yang tahu jenis CMS? Iya, silakan. Yang pertama adalah CMS jenis komersial dan yang kedua adalah CMS jenis open source. Ya. Terus yang open source apa saja? Ada jumlah mampu, terus ada WordPress atau blog, terus ada PHP Wiki, terus ada model pendidikan, terus ada forum, terus ada yang kalender. Oke, baik. Betul, terima kasih. Itu contoh-contoh website CMS yang berkembang dan beredar saat ini. Yang paling banyak adalah WordPress. Kemudian yang kedua adalah tools pemrograman. Ini sebagai pengantar sebelum ke materi sebelum di materi berikutnya. Tools pemrograman yang akan kita gunakan antara lain adalah SAM. Ini masih ada di laptop masing-masing? Masih. Kemudian ada web server Apache. Ketika kita menginstal SAM, ini sebenarnya sudah termasuk aplikasi yang terinstall Apache. Kemudian MySQL, base data yang akan kita gunakan. Kemudian text editor, entah memakai VS Code atau Sublime Text boleh, silakan memakai text editor masing-masing. Kemudian kita akan tetap memakai GitHub di dalam perkuliahan ini sehingga memungkinkan metode pembelajaran mata kuliah ini bersifat blended learning. Jadi materi penugasan saya taruh di GitHub, teman-teman bisa mengakses dan membukanya. Kemudian alur pengembangan web dari CMS sebelum berakhir, sebelum saya sampaikan ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Untuk membuat dan menyimpan CMS itu ada di folder apa? Oke, baik, terima kasih. Untuk membuat aplikasi CMS, teman-teman masih ingat ketika menyimpan file ini kita simpan di mana? Di folder apa? Itu dong. Nah, jadi aplikasi CMS kita install, kemudian kita taruh di HTJobs, baru kita edit filenya dari situ. Itu gitu ya Pak ya. Kemudian sebelum kita akhiri saya ingin merekap apa yang sudah kita bahas di hari ini. Pertama mengenai alur kerja pengembangan web berbasis CMS. Untuk membuat web berbasis CMS yang pertama kita butuh code editor, kemudian kita butuh aplikasi SAM yang sudah meliputi berbagai aplikasi seperti web server Apache, kemudian PHP yang sudah terinstall, dan juga MySQL database. Kemudian kita butuh Git untuk menyimpan dan GitHub untuk berkolaborasi dengan yang lain. Itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya Hizkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.